Perilaku yang hari ini kebiasaan yang sulit membuat orang itu akhirnya bisa mencapai mimpinya, bisa meraih kesuksesan. Perilaku itu bukan terletak pada niat yang buruk saja, bukan. Sebagian besar otomatis dari mekanisme yang tanpa sadar kita pilih, cuman kita nggak sadar aja. Penelitian mengatakan bahwa orang Indonesia itu di dunia paling lama menghabiskan screen time 4-6 jam. Kemudian hal yang membuat target kita ini udah jelas nih. Target yang akan diselesaikan adalah minggu depan. Tapi entah kenapa ada satu dorongan di dalam dirinya, nanti saja masih lama. Nah nanti mulai akan kebut sudah habis satu. Itu pilihan tanpa sadar sehingga ini akhirnya membentuk perilaku kita. Kalau kita tahu bagaimana mekanisme perilaku kebiasaan itu terbentuk, maka kita akan bisa menghindari ini. Di dalam ilmu NLP, otak itu menerima informasi dari 5 panca indera. 5 panca indera ini menangkap sebuah informasi kemudian diproses di otak. Terjadi yang namanya 3 sistem otak saat memproses informasi. Yang membuat orang akhirnya jadi negative thinking, berat, tersinggung. Itu 3 sistem informasi. Yang pertama namanya delusi, menghapus. Informasi yang bapak dan ibu tidak menganggap penting itu, lama-kelamaan informasi itu akan mengendap. Ya, otak akan menaruh jaringan itu di paling bawah. Lama-kelamaan itu akhirnya tidak terpikirkan, akhirnya hilang dengan sendirinya. Yang kedua, distorsi itu adalah otak memproses, diproses itu akhirnya bercampur, kitalah yang mendistorsi itu. Dalam meeting, ada orang yang menegur. Kalau saat itu negur, kemudian si bapak dan ibu mengatakan, dia menegur, ini berarti serangan buat saya. Akhirnya tersinggung, akhirnya jadi marah, jadi emosi. Tapi kalau distorsinya positif jadi gimana? Ini hal yang positif. Dia pun juga punya hak menyampaikan. Maka pada saat itu, membuat jadi vitamin untuk kita membuat kita semangat. Distorsi ini mempengaruhi situasi tubuh kita, itu tergantung dari distorsi yang kita lakukan itu. Ya, fungsi yang ketiga adalah fungsi generalisasi. Fungsi otak yang pengalaman satu kali dijadikan standar ukuran berhari-hari dan dipakai standar itu bertahun-tahun ya untuk bisa menilai orang. Saya sudah berusaha tapi dia gunakan standar itu untuk yang lain. Tapi generalisasi ini pun juga bisa dilakukan dengan sangat baik. Saya yakin pada dasarnya tidak ada yang niat menyakiti. Itu dia generalkan untuk membuat positif.